minal ay oh sorry minal aidin wal faizin. Jadi minal aidin wal faizin itu kembali dan menang ya. Kembali artinya kembali ke fitrah, menang artinya semacam keberhasilan ya, karena kembali ke fitrah makanya itu wujud kemenangan. Jadi minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin ya. BTW sebenarnya mohon maaf lahir itu nggak masalah sih sebenarnya, tapi mohon maaf batin itu buat saya salah sih sebenarnya. Kalau lahir kan kamu kata-kata atau perlakuan yang tidak menyenangkan ya kepada orang lain, kamu minta maaf atas itu nggak masalah. Tapi untuk batin itu sebenarnya bukan orang lain yang kamu lukai. Siapa yang kamu lukai? Iya, diri kamu sendiri. Makanya kamu mohon maaf batin itu sebenarnya kamu harus minta maaf kepada diri sendiri, karena yang kamu rusak itu adalah diri kamu sendiri, karena kamu melakukan sesuatu yang buruk dan itulah yang mengotori hatimu. Dan ada lagi satu zat yang harus kamu minta maaf atas batin yang kamu kotori dengan pernyataan buruk itu adalah yang menciptakan diri kamu sendiri ya, jatuh kamu sendiri. Jadi mohon maaf batin itu untuk diri kamu sendiri dan Allah yang menciptakan diri kamu, karena kamu mengotorinya dengan sesuatu yang buruk, pernyataan yang buruk di dalam hati kamu. Itulah maaf batin gitu. Tapi sudahlah, wallah. Bagaimanapun segala sesuatu itu manusia itu punya kecenderungan untuk, bukan segala sesuatu ya, tapi manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat salah, apalagi dalam hati. Makanya ada ayat Al-Quran yang pernah para sahabat Rasulullah SAW itu berdebat dengan itu tentang hati, karena mereka mengatakan hati itu sesuatu yang kadang nggak bisa dikendalikan. Dan ya begitulah. Sedangkan ada beberapa perilaku saja yang tidak ada hukumannya kan, seperti mencaci maki kan itu nggak ada hukumannya gitu. Mungkin hukumannya di hisab nanti, karena semua dihisab itu kan Allah bilang setimpal kan. Kalau kita mencaci orang lain dan kita belum minta maaf dan orang itu belum memaafkan ya, tentu saja rasa sakit hatinya itu akan dibalas, Allah balas di hisab nanti sesuai dengan ukurannya. Makanya kalian Allah itu Maha Adil, Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki raja pembalasan. Situlah wujud keadilannya Allah gitu. Maka segala sesuatu akan dibalas di hisab nanti, termasuk perbuatan biadab Zionis kepada Palestina, dan termasuk diamnya ketidakmampuan atau kebodohan dan ketersesatan umat muslim secara keseluruhan yang merasa tidak mampu berperang untuk menghentikan genosida Zionis di tanah Syam. Memang kewajiban warga Syam ya, tapi seperti yang kita tahu Zionis menggunakan dana hampir seluruh manusia, maka udah menjadi kewajiban kita untuk memerangi Zionis. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin akan saya jelaskan lengkap ya di video. Tapi ya begitulah. Sekali lagi mohon maaf batin, maafkanlah diri kita sendiri dan maafkanlah, meminta maaflah kepada Allah yang sudah menciptakan jiwa kita bersih, tapi kita kotori dengan pernyataan buruk yang keluar dari kita sendiri. Tapi sudah, semoga Ramadan ini akan menjadi Ramadan terakhir tentang kebodohan umat muslim secara umum yang merasa tidak mampu berperang, dan kemenangan akhirnya umat muslim itu berubah gitu, dan meraih kemenangan secara keseluruhan atas Masjidil Aqsa, menegakkan keadilan, menegakkan Al-Quran adalah menjadi tujuan utama kita hidup di bumi ini sebagai seseorang yang menerima Al-Quran, menerima kebenaran tentang Al-Quran, dan keadilan itu penting untuk ditegakkan. Wallahu a'lam.